Selamat datang di ruang podcast Cakap Medan. Kembali bersama dengan saya Anggi Cakap Medan. Kali ini kita di edisi Gitu Kali Gibah Jitu. Yuk kita gali. Sudah menemani saya di sini seorang wanita cantik asal Kota Medan. Langsung saja kita sapa Mbak Tutut. Hai Kak. Assalamualaikum Uhti. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Tutut sudah hadir di sini. Mbak Tutut Wijayanti ya. Mbak Tutut ini kalau misalnya Cakapers belum terlalu familiar atau begitu lihat wajahnya langsung pengen tahu siapa Mbak Tutut. Mbak Tutut ini adalah seorang fashion designer ya. Fashion designer masih muda, belia, nggak kayak saya. Mbak Tutut Wijayanti. Mbak Tutut ini intermezzo aja. Kalau misalnya Mbak Tutut pernah nanya nggak ke orang tuanya dulu lahirnya di mana? Kalau lahir sih di Medan Kak, tapi kalau dari historinya kenapa namanya Tutut? Itu emang karena lagi posisinya Di kereta api bukan? Bukan Kak, tapi detik-detik Soeharto menang, tahu nggak sih Kak? Serius? Serius. Oh, jadi kenapa Tutut? Kan nama anak Soeharto Mbak Tutut. Jadi Tapi inspirasinya tuh dari situ gitu loh. Aku kirain lahirnya di kereta api, jadi kayak tutut. Oke, Mbak Tutut ini udah hadir buat ngobrol dengan Cakap Medan, ngobrolin tentang fashion designer. Nah, kalau misalnya ngomongin soal fashion designer, itu kan kita bicara soal from head to toe sebenarnya ya. Jadi kayak pakaian juga, tas juga, sepatu juga. Cuma mungkin di sini kita ngobrolin fashion designer dalam konteks pakaian. Nah, sebelum aku pengen jauh nanya-nanya soal fashion designer, aku pengen nanya dulu nih ke Mbak Tutut. Sebenarnya Mbak Tutut emang background pendidikannya adalah fashion design atau mungkin sebenarnya nggak ngambil pendidikannya sama sekali, tapi emang otodidak. Kalau misalnya fashion designer Indonesia, salah satunya adalah Dian Pelangi. Dulu ketika dia sekolah, suka ngegambarin busana atau baju-baju di di belakang, sampul belakang bukunya. Nah itu kan udah kelihatan tuh ya. Nah kalau misalnya Mbak Tutut sendiri berkecimpung gitu di dunia fashion designer itu kenapa? Sebenarnya yang pertama tuh emang sekolah fashion ya Kak, sekolah fashion design. Nah tapi jauh sebelum itu juga emang suka gambar. Sebelumnya emang suka ngedesain, emang udah suka ngegambar. Ya sama, ya versi anak sekolah tuh ya di buku, di mana lagi medianya gitu kan. Dinding. Di dinding, di buku, semua buku tulis itu selalu ada coretan dan karya indah tangan kita pribadi gitu. Iya, kalau bisa di tangan digambar ya. Terus Sampai banyak kan teman-teman itu, yang teman-teman ngaji, teman-teman sekolah itu kalau udah digambarin kayaknya mereka tuh seneng aja gitu. Dan udah bagus hasilnya dari zaman pas sekolah. Zaman sekolah udah lumayan kan Kak, emang suka drawing, emang suka ngegambar apapun, suka mulai fokus untuk suka gambar baju itu ketika SMA. Oke. Nah setelah itu mulai diarahin untuk ikut sekolah fashion. Jadi ngambil sekolah fashion juga. Bener, iya Kak. Jadi emang sebenarnya kan fashion designer ini profesi ya, bukan gelar. Nah jadi untuk mendukung ke arah yang emang kita udah punya dari kecil itu mulai diarahin dari kuliahnya jurusan itu Kak. Jurusannya itu, oke. Jadi mengembangkan minat dan bakat gitu ya. Orang tua berarti support kamu di bidang ini gitu. Sebenarnya support nggak support, mau nggak mau ya Kak. Daripada Nina kabur ya udahlah ya gitu. Tapi tetap disupport lah ya. Buktinya kan artinya begini, kalau misalnya bentuk support orang tua itu kan macam-macam. Kadang-kadang kan kayak ada pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang mungkin mempertanyakan keseriusan kita sampai mana, atau misalnya kayak kita benar-benar nggak nih mau ngambil di bidang yang kita mau. Itu sebenarnya wajar gitu. Nah balik lagi soal fashion designer, ternyata Tutut emang udah lama suka ngegambar, terus juga ngambil sekolahnya di fashion design. Tapi kenapa pada akhirnya membuat itu menjadi sebuah ranah bisnis gitu? Karena buat Cakapers, kalau misalnya nggak tahu, Mbak Tutut ini ternyata punya satu icon namanya By Mbak Tutut. Jadi kalau misalnya Cakapers butuh nge-custom baju, atau sekarang nih lagi, bukan sekarang sih, udah dari kemarin-kemarin nge-hype-nya bridesmaid ya kan. Jadi kalau misalnya bridesmaid dapat bahan terus kayak ngejahit, terus kayak dapat inspirasi dari OOTD gitu kan, akhirnya mau dijahitin gitu. Nah si Mbak Tutut ini punya
si wadah itu. Namanya adalah by Mbak Tutut. Nah itu kalau misalnya custom. Tapi kalau misalnya untuk yang ready to wear, ternyata Mbak Tutut punya juga nih si Gemise Label. Itu boleh diceritain nggak Mbak behind ininya, story-nya? Kenapa akhirnya punya Gemise Label, terus kenapa namanya Gemai, dan juga si by Mbak Tututnya? Nah, kalau dari basic sebelumnya kan kalau di kuliah jurusan fashion ini emang buat praktek buat baju praktek itu sering aku pakai sendiri, terus aku pakein untuk OOTD. Emang anaknya narsis gitu kan Kak. Suka foto, ya udah aku posting, tuh banyak yang dapat respon positif. Ih bagus, ih mau dong dibuatin baju. Itu bukan netizen peres kan? Enggak ya? Tapi itu bagian dari kayaknya ini ngebaca peluang deh, harusnya ini dimanfaatin, kayaknya bagus juga untuk jadi ranah bisnis. Ketika teman-teman yang lain udah hanya fokus mikir kuliah untuk kualitas di jahitan dan kualitas yang lain, aku udah mikir untuk ini harus dibisnisin. Benar. Aku bukan cuman mau jadi modiste, bukan kayak cuman tailor, tapi jauh lebih dari itu. Ibarat tuh kayak banyak teman-teman yang nggak dari jurusan fashion, tapi mereka bisa punya brand yang besar, seperti Uniqlo, seperti itu kan yang punya nggak punya basic sama sekali di bidang fashion. Mereka ada yang laki-laki, mereka siapapun itu bisa, tapi mereka kalau punya kemauan dan basic bisnis itu bakal lebih berkembang. Betul. Itu yang aku baca dan ya aku maksimalin deh sebisa mungkin. Jadi secara teori untuk produksinya kamu dapat di bangku pendidikan begitu ya. Tapi kalau misalnya untuk memanfaatkan kesempatan yang ada, ya kamu lihat dari circle kamu, ternyata dapat support, ternyata mereka suka karya kamu, kenapa enggak itu dibisnisin. Dan ternyata sampai sekarang masih aktif untuk yang by Mbak Tututnya sama si Gemise Labelnya. Gemise Labelnya karena gemai-gemai bajunya atau gimana? Iya Kak, kalau dari historinya tuh sebelumnya Gemise Label itu yang produk made by custom. Jadi aku desainin kan. Jadi setiap desain tuh emang aku kasih detail yang gemes gitu. Kayak emang fokusnya tuh kan buat fashion anak muda. muslimah. Fashion muslimah. Yang muda, milenial. Milenial ini kan sebenarnya sekarang tuh makin banyak maunya, makin banyak idenya, lebih cenderung visioner. Aku mau yang begini tapi begini, kayak pengamat tapi fashion begini. nih. Iya Kak, jadi kayak emang aku kenali dulu nih. Makanya muncul brand Gemise Label. Tapi seiring berjalannya waktu kayaknya aku mau buat produk ready to wear karena banyak yang mau pakai produk aku juga. Tapi kalau made by custom itu dirasa masih terlalu tinggi di harga. Ada yang juga aku mau dong tapi untuk pakai sehari-hari. Kalau aku made custom untuk pakai sehari-hari kayaknya aku kurang ini sih, kurang recommended. Selalu aku bilang ke mereka begitu. Akhirnya aku coba buat, aku alihkan nih yang custom itu di by Mbak Tutut, Gemise Label itu yang ready to wear, lebih ke casual gitu. Jadi ada kelasnya ya, terserah nih customernya mau yang mana. Kalau misalnya mau custom ya sekarang ke @by Mbak Tutut, dan itu dapat konsultasi juga ya. Jadi kayak benar, free konsultasi. Kalau misalnya untuk yang ready to wear boleh di Gemise Label. Nah, bicara soal ready to wear, terus juga fashion design gitu kan. Sebenarnya kalau Mbak Tutut sendiri, apalagi cenderungnya ke fashion design yang muslimah gitu ya. Kalau misalnya kita bicara fashion designer muslimah, sebenarnya kan orang tuh udah terlalu familiar dengan Dian Pelangi gitu misalnya. Sebenarnya banyak ada Zaskia Sungkar, ada Vivi Zubeidi, Jenahara dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya untuk Mbak Tutut sendiri, dalam tanda kutip kiblatnya ini ke arah mana nih? Atau sebenarnya punya otentik sendiri, Gemise Label dan juga @by Mbak Tutut? Atau sebenarnya inspirasinya adalah dari fashion designer muslimah yang tadi aku sebutin? Nah kalau inspirasi itu bisa dari mana aja ya Kak, dan banyak memang rata-rata desainer muslimah yang ada di Indonesia itu semuanya menginspirasi. Jauh berbeda dengan desainer muslimah yang ada di luar negeri. Karena lebih variatif, lebih kreatif itu pasti. Aku lebih fokus dan senangnya punya idola itu desainer dalam negeri. Nah termasuk itu Dian Pelangi. Aku udah ngefans tuh dari zaman aku masih SMP, masih belum tahu, kayak cuma sekedar tahu wah dia buat hijabers nih. Pertama tuh taunya dia buat hijabers. Ternyata tujuan dia buat hijabers itu Kak untuk sarana promosi produk dia, brand dia. Nah, dari situ aku kenal hijabers, pengen join di hijabers.
Dian Pelangi ya idola aku, ya Ria Miranda iya, Oke, Ria Hanan Miranda juga. Salman iya. Oke. Banyak sih Kak, emang semuanya tuh mereka keren dan punya identitasnya tuh bener lekat Masing-masing gitu. ya, masing-masing punya warna, terus punya referensi sendiri. Misalnya Bener. kayak Dian Pelangi lebih mungkin ke colorful, tapi tetap mengangkat sisi dari Modest nasionalismenya gitu. juga, gitu ya. Jadi kayak misalnya batiknya juga, songketnya juga. Terus kayak misalnya Vivi Zubedi yang hitam, Printing, iya. Terus yang kayak ada yang, abaya, iya lebih. Terus ada Ria Miranda mungkin lebih kepada pastel, benar. Tapi kamu semuanya itu jadiin sumber inspirasi ya, nggak benar. saklek sama satu sumber tertentu. Enggak, jadi emang aku punya identitasku sendiri, lady look like gitu loh Kak. Yeah. Lady look like, tapi nama ikonnya Gemis Label. Iya, jadi kan ada tuh Kak value-nya, terus identitasnya mau kita ciptain seperti apa. Gemis Label nih kalau udah orang tahu namanya Gemis, gemes nih gitu. Yeah. Apa sih gemes? Tapi gemes gitu. gitu. Tapi gemes itu kan maksudnya enggak yang kekanak-kanakan kan. Enggak. Gemes itu artinya adalah satu kata yang mungkin bakal diucapin sama orang ketika dia suka sama suatu hal. Makanya mungkin kalau dari nama Gemis Label, tapi secara look mungkin tadi apa? Lady look. Lady look like. Lady look like. Iya Kak. Jadi aku udah pernah survei ke beberapa teman-teman terdekat. Kayak aku tanya, apa sih yang satu kata yang kepikiran ketika aku bilang gemes atau gemais? Pengen bawa pulang, lucu, anak-anak, unik, terus banyak keperempuanan lah ya. gitu. Oke. Begitu. Jadi ya udah jadi dapat garisnya tuh kayak lady look like tuh dapat banget sih kayak di Gemis Label. Dan yang paling gitu. penting sebenarnya pengen bawa pulang ya. Pengen bawa pulang. Berarti beli ya. Harus. Oke. Sebenarnya satu lagi topik yang pengen kita angkat mumpung Mbak Tutut di sini adalah tadi udah disinggung sama Mbak Tutut sebenarnya ya, Cakapers. Jadi kita nyapa teman-teman yang nonton ini adalah Cakapers. Cakap Medan menyapa teman-teman yang nonton Cakapers. Tadi Mbak Tutut udah nyebutin sebenarnya bahwa ada value yang ada di tengah-tengah apa yang sedang dikerjakan oleh Mbak Tutut gitu. Nah, bicara soal value dan bicara soal fashion, kita bicara soal sustainability fashion. Di mana dalam proses sustainability fashion itu kita tetap menjunjung begitu ya, menjunjung nilai-nilai yang ada dalam dari sisi lingkungan dan juga humanity atau kemanusiaan. Nah, kalau misalnya dari Gemis Label sendiri tetap juga mengadopsi sustainability fashion atau gimana? Nah, kalau dari Gemis Label dan by Mbak Tutut ini sebenarnya satu tim ya Kak. Jadi lebih aware dengan pemanfaatan limbah atau perca yang ada itu di by Mbak Tutut kita terapin. Karena kan made by custom. Jadi setiap detail itu kan setiap custom tuh berbeda-beda. Tapi bisa jadi sama desainnya kalau sesuai dengan permintaan customer. Tapi dominannya ketika berbeda itu di detailnya kita pakai embellishment-nya atau kayak hiasannya itu pakai olahan dari kain perca. Itu yang kita olah. Bisa itu kita buat bentuk bunga macam-macam lah ya, kepang-kepang. Nah, seperti itu Kak. Oke, itu dari segi environment-nya. Kalau misalnya dari segi humanity atau SDM atau manusianya? Nah, kalau dari segi humanity-nya kita tuh lebih aware dengan tim. Jadi kita sebelum melakukan perekrutan kita tuh punya kesepakatan gimana tentang fee dan kontrak kerjasama nantinya. Itu untuk dari sisi kita kesepakatan, kita tanya nih tim kita tuh mau kita kasih fee berapa. Kita atau ibu penjahit kita tuh kayak emang punya tinen atau kayak vendor gitu. Berapa sih Bu kita mau buat, kalau dari ibu berapa, dari kita berapa, jadi kayak sama-sama enak. Bukan kita yang nentuin ibu harus gini, kerjanya segini, kerja dalam waktu segini gitu ya. Yang penting sama-sama enak, begitu Kak. Jadi Cakapers juga ini buat tambahan nih, Cakapers. Kalau misalnya Cakapers bicara soal fashion, Cakapers ini sebagai customer juga harus jadi smart buyer, smart customer. Harus juga bicara soal dan mempertahankan sustainability fashion. Jadi kalau misalnya dari segi produsennya nih si Mbak Tutut bicara soal environment-nya, pakai kain-kain perca dimanfaatin untuk dikolaborasiin, dikombinasiin sama baju-baju yang ingin di custom. Tapi kalau misalnya dari sisi humanity-nya adalah gimana caranya bisa membantu semua SDM yang terlibat dalam produksi baju, tukang jahit atau misalnya semua pihak gitu ya. Nah, kalau misalnya dari buyernya sendiri, customer-nya sendiri, sebenarnya ada juga di beberapa cara nih Mbak Tutut. Misalnya kayak kita jadi smart customer itu harus
mengatur sendiri kapan kita harus beli baju baru. Jadi selama kita masih punya baju yang bisa layak pakai, ya kita tetap pakai apa yang kita mau, apa yang kita punya. Jadi nggak jadi customer impulsif gitu ya. Sama kayak jangan beli jangan beli baju baru atau jangan custom baju yang itu udah ada gitu. Yang itu udah ada tuh gimana maksudnya? Misalnya kalau emang dia udah punya model begitu, Oh, ya nggak usah beli modelnya. lagi. Itu selalu ketika sharing di aku, itu selalu aku bilang, kakak sebelumnya udah pernah buat model begini belum sih? Kalau emang belum, ya kalau emang udah ya nggak usah kita buat model lain. Oke. Atau ya jadi nggak harus dia pakai produk kita yang sama lagi. Cuma beda beda warna gitu misalnya ya. Jangan sampai begitu. Atau mungkin bisa juga gini kali ya Mbak Tutut ya, sebagai salah satu solusi adalah gimana caranya ketika nanti customer itu custom ke Mbak Tutut misalnya gitu ya, itu satu pakaian yang di custom bisa dipakai di baju yang berbeda, di mix and match dengan baju yang berbeda. Misalnya nge-custom nih ke Mbak Tutut outer, ya kan? Jadi kalau misalnya pakai outer untuk hari ini di mix and match dengan baju putih, next bisa pakai baju hitam. Jadi lebih meminimalisir baju yang dibeli atau di custom gitu ya. Bukan ngurang-ngurangin budget ke Mbak Tutut sih, enggak. Cuma kan kita bicara soal sustainability fashion ya. Sepakat kan? Sepakat. Jadi kayak produk RTW dari Gemes Label itu kan kita ada outer juga, jadi kayak lebih klasik untuk cewek-cewek klasik gitu. Cewek-cewek klasik tuh cewek-cewek gimana? Klasik style itu lebih kepada dia lebih simple. Ketika udah beli satu produk, dia itu jarang mau beli produk yang lain yang sama. Nah, kita coba pakai sistem yang begitu, yang penerapan style klasik, kayak emang kalau udah pakai satu look item, ini bisa di mix and match kemana aja. Nah itu salah satu ciri smart customer, smart producer juga. Tapi satu lagi nih Mbak Tutut, kalau misalnya kita masih bicara soal sustainability fashion gitu ya, Mbak Tutut kan tadi bilang kalau misalnya untuk mendukung sustainability fashion dari segi environment-nya adalah menggunakan kain-kain perca nih supaya bisa digabung-gabungin sama baju yang di custom sama customer gitu. Nah untuk memenuhi kain-kain perca tadi, si Gemes Label ini membuka nggak? Misalnya kayak kalau misalnya ada yang mau donasi baju buat dijadiin sumber-sumber perca-percanya Mbak Tutut atau gimana? Atau mungkin kedepannya bisa ada program kayak gitu. Soalnya kalau misalnya kita bicara soal fashion design, banyak sekali sekarang akun-akun Instagram yang sudah membuka istilahnya kayak bank pakaian bekas. Jadi kayak mereka mengolah lagi, jadi recycle gitu. Jadi misalnya ada baju bekas yang udah nggak kepake dijadiin kain keset atau misalnya kayak hiasan-hiasan gitu. Nah, kalau misalnya Mbak Tutut sendiri untuk dari segi recyclingnya ada nggak yang diadopsi sama Mbak Tutut? Nah untuk sampai saat ini belum ada sih Kak. Ada beberapa pandangan yang kalau kita anggap itu seperti jangan sampai ketika kita mau merecycle baju, kita modifikasi jadi lebih baru atau kita tambahin apapun, itu bisa jadi kemungkinannya adalah memperpanjang dan menambah, ya ini baju bakal tetap jadi sampah juga ujung-ujungnya. Nah jarang sih, jadi belum dapat untuk fokus ke recycling itu. Fokusnya sekarang masih kepada pemanfaatan dan humanity tadi, pemanfaatan kain perca, humanity itu juga kayak penerapannya sama circle terdekat dulu lah dari tim. Itu sih Kak. Mbak Tutut, jadi Cakapers, kalau misalnya Cakapers udah menyimak ya di balik sosok Mbak Tutut ini sebenarnya bukan hanya orang yang fokus di fashion design muslimah, punya Gemes Label atau Earn by Mbak Tutut. Ternyata Mbak Tutut ini adalah sosok inspirasi Kota Medan yang perlu Cakapers tahu, karena Mbak Tutut kita ini adalah seorang pegiat sosial ya. Jadi kalau misalnya ngintip-ngintip, ngulik-ngulik di Instagramnya Mbak Tutut, itu ada akun juga Instagram yang dikelola mungkin ya, atau bergabung si Mbak Tututnya ini di @berbagikeliling, sama satu lagi tim media partner. Tapi kita bahas dulu yang si berbagi kelilingnya. Waduh, gitu. itu kebetulan aja Kak. Tapi ini sedikit aja bocoran. Kalau misalnya berbagi keliling itu adalah kegiatan sosial yang dilakukan sama Mbak Tutut dalam hal apa nih? Itu jadi kita hanya memfasilitasi atau mewadahi teman-teman donatur untuk
sama-sama kalau mau sedekah ayo bareng-bareng, udah gitu aja sih Kak. Itu nggak aja. Itu nggak aja ya Cakapers ya. Jadi kita butuh orang-orang kayak Mbak Tutut ini lebih banyak lagi, karena semakin banyak orang bergerak untuk berbuat kebaikan, maka semakin banyak pula kebaikan itu yang ditebar. Jadi semakin banyak juga kebaikan-kebaikan yang tersampaikan sama orang-orang yang membutuhkan. Caila. Jadi gini, kalau untuk Cakapers yang mau ini juga donasi atau Oke, join boleh, ikut sedekah yang nggak salah, ayo kita sama-sama kita rangkul, kita tuh kayak emang punya jadi untuk informasinya kita hanya share di sosial media, kita manfaatin dari sosial media official yang utama di berbagai keliling sama sosial media tim. Setelah kita share di IG story, di WhatsApp story, setelah itu banyak aja sih teman-teman yang mau donasi, dan di situ kita wadahi teman-teman donatur itu di satu grup untuk informasi dan update pertanggungjawaban dari hasil donasi mengenai foto, mengenai apa yang kita kerjain, gitu. Pertanggungjawaban kegiatannya. Jadi update donasi di jadi situ semuanya transparan. Ya, apa yang diberikan oleh Cakapers nanti akan bisa dipertanggungjawabkan oleh teman-teman berbagi keliling. Nah, Mbak Tutut, kalau misalnya kita balik lagi ya ke bicara soal fashion itu tadi, sebenarnya aku penasaran nih, karena kalau misalnya kita bicara soal fashion design, itu kan ada slow fashion dan juga fast fashion gitu. Sebenarnya ini arahnya juga ke sustainability fashion yang tadi sih. Cuma aku pengen tahu aja perspektifnya Mbak Tutut itu lebih kepada nggak apa-apa sih Mbak kalau misalnya fast fashion, atau misalnya aku lebih suka yang slow fashion aja, atau gimana Mbak? Kalau versi aku sih Kak, lebih aware dengan lingkungan itu sih lebih baik ya. Kalau fast fashion ini kan sekarang lebih ke bisnis ya? Iya, fokusnya lebih ke bisnis, tapi nggak mengamati ini sebenarnya apa berdampak nih. Dampaknya apa? Itu kan tujuannya lebih kepada kapitalis. Wah, ya berat nih kita ya, benar. Makanya tadi yang aku bilang, kalau misalnya memang kita mau jadi customer yang smart, kita harus bisa juga nih udah mulai belajar yang mana produk-produk yang fast fashion, mana produk-produk yang slow fashion, dan masuk Gemas label ini masuk slow fashion jadi nggak apa-apa gitu. Gak apa-apa lah. Dan kan orang sekarang lagi gila-gilaan ya mencanangkan itu tentang hidup minimalis. Oke, ya. Tapi banyak juga yang salah arti nih dalam hidup minimalis. Semua baju samain, nggak dipendem tuh Kak, entah terus belanja baju yang baru di situ mulai minimalis. Harusnya baju yang ada yang udah ada duluan itu yang dimaksimalin, sisanya yang mau disedekahin atau mau dikasih ke orang yang silahkan. Bukan semuanya ya baju yang udah ada disingkirin semua. Belanja yang baru. Itu bukan minimalis. Sama aja, Bu. Itu bukan minimalis ya. Bukan. Jadi untuk Mbak Tutut sendiri, kira-kira kalau misalnya bisa menyarankan kepada Cakapers yang ada di luar sana untuk menjadi customer yang smart dalam hal sustainability fashion, lebih kayak gimana tipsnya? Tipsnya itu sederhananya ya Kak, jangan beli kalau nggak butuh. Masalahnya dia butuh aja gitu, ngerasa aku nggak punya yang ini. Dan permasalahan perempuan adalah kalau misalnya buka lemari tuh kayak mau pergi, aku nggak punya baju gitu. Ya nggak sih? Iya, kayak benar. Aku nggak punya baju, mohon maaf, itu yang di satu lemari apa, yang ada di lemari itu apa, shadow. Iya. Jadi gini sih Kak, kayak aku fokusnya ketika aku ngerasa insecure. Ngelawak nih bocah. Insecure. Kalau lagi ngerasa seperti itu juga, misalnya aku pengen punya baju baru, aku tahan dulu nih seminggu. Kalau seminggu masih pengen banget, baru aku beli. Nah, ketika itu udah ada yang aku masukin, harus ada yang aku singkirin. Keluarin satu. Dan dalam ini juga ya, maksudnya kayak kenapa kita menyimpan sesuatu yang sebenarnya udah nggak kita pakai lagi, padahal sebenarnya di luar sana masih banyak juga yang banyak butuh, mau gitu. Jadi nggak apa-apa juga nih buat Cakapers kalau misalnya ngerasa butuh baju baru buat dibeli, pastiin masuk satu keluar satu. Jadi kalau misalnya mau beli bajunya 5, keluarnya 5. Nah, keluar 5 ini terserah mau dikasih ke teman, saudara, atau mungkin garage sale. Jadi jual harga dengan murah gitu. Ngerasa nggak sih Kak, di 2020 itu minat untuk belanja semakin berkurang.
Kalau misalnya itu menurut aku ya, kita diskusi ya. Menurut aku kita bicara offline dan online. Karena kalau misalnya untuk trigger orang belanja, kalau misalnya offline mungkin menurun. Tapi nggak tahu nih kalau misalnya online. Meskipun dia nggak pergi kemana-mana, tapi kayak, waduh ini dikasih murah nih sama all shop gitu. Bisa aja kan. Tapi kalau misalnya baju nggak tahu juga sih. Apa emang nggak, karena gini. Teman-teman cakapers atau mungkin di luar sana ya, orang di luar sana meskipun tidak keluar dengan baju baru sehingga dia nggak diharuskan untuk berbelanja dan beli pakai pakaian baru, tapi kan kita ada WFH ya, ada dikit-dikit Zoom meeting, apa-apa Zoom meeting, belum lagi semakin maraknya istilah-istilah jadi YouTuber atau misalnya kegiatan-kegiatan di rumah aja yang mengharuskan mereka untuk tampil berbeda dengan senyaman-nyamannya mereka versi di rumah aja. Jadi ketika mereka nggak beli offline tapi mereka belinya online, mereka belinya emang nggak baju pergi-pergi Mbak Tutut, piyama. Bener nggak? Benar. Makanya di 2020 banyak semua teman-teman yang all shop itu jualnya itu adalah baju-baju tie-dye, piyama atau misalnya piyama-piyama apalah gitu yang nyaman menemani Anda di rumah aja. Akhirnya beli lagi, belanja lagi, ya kan? Benar. Jadi itu tadi sebenarnya kayak kalau misalnya kita bicara antusiasme customer beli bergantung. Kalau misalnya online, kalau beli baju pergi mungkin enggak, tapi piyama iya, tapi mungkin angkanya nggak sebesar kalau misalnya mereka beli offline kali ya. Benar. Tapi dibanding hari biasa di 2020 pasti udah menurun sih dari selera belanja. Walaupun online kan nggak setiap waktu belanja terus belanja terus gitu. Bener. Iya. Ya sebenarnya kalau misalnya dibandingin antara ketika sebelum pandemi dengan setelah pandemi dan offline dan online mungkin nggak bisa dibandingin kan, dan nggak apple to apple lah kalau misalnya dibandingin, nggak fair gitu nggak. Tapi tetap ada niatan orang-orang netizen itu warganet itu untuk belanja gitu. Nah sebagai penutup di perjumpaan kita di Gitu kali ini Mbak Tutut ya, boleh Mbak Tutut mungkin sharing ke teman-teman kita yang ada di luar sana, cakapers yang mungkin sebenarnya mereka mau jadi fashion designer tapi nggak seberuntung Mbak Tutut yang bisa ngambil pendidikan secara resmi begitu ya, tapi mungkin otodidak. Apalagi sekarang kan ada YouTube atau banyaklah medianya. Dari Mbak Tutut sendiri boleh mungkin ngasih tips and trick buat cakapers yang mau jadi fashion designer. Nah, jadi sebenarnya fashion designer itu adalah profesi, bukan titel atau gelar ya. Jadi siapapun bisa jadi fashion designer, mau dia lulusan dari ekonomi, hukum, atau dia sebelumnya lulusan arsitek. Itu justru banyak desainer yang bukan berlatar belakang sekolah fashion, tapi mereka punya basic dan ide bisnis, mereka punya inovasi, mereka punya ide itu yang mereka bisa menggalangkannya dari teman-temannya, dirangkul, misalnya mereka merangkul desainer yang emang profesional. Nah di situ mereka untuk ngebentuk brandnya. Siapapun bisa punya brand, siapapun bisa jadi desainer asal ada kemauan. Sekarang tuh media dimanapun itu banyak ya Kak untuk media belajar, mau itu dari buku, YouTube, Instagram, TikTok bahkan sekarang. Iya, TikTok sih. Semua, jadi kayak semua orang itu bisa melek apapun, mau tentang politik, fashion, tentang dunia apapun, problem yang ada di Arab pun kita gampang banget tahu sekarang. Apalagi trik cara menjahit, trik cara ngedesain. Mendesain ekspres 5 menit kan ada sekarang tutorialnya itu bisa dipelajari dimanapun, asal ada kemauan. Sama seperti mendesain itu bukan bawaan dari lahir, bukan otodidak bawaan ketika dari ibunya keturunan gitu, genetik gitu ya. Jadi tapi sesuatu yang diasah. Semakin kemampuan ini kan sebenarnya semakin tajam ketika semakin diasah. Kita tentuin dulu pisau yang mana yang mau kita asah, bagian depan, ujung, atas, atau apa. Sama seperti kita nentuin tujuan hidup. Kita mau jadi apa nih? Mau jadi fashion designer. Kalau di bagian pisau mau kita asah bagian ujungnya, ibarat di ujung ini fashion designer paling tinggi, paling utama yang mau kita tuju. Ya itu yang kita asah. Emang mau jadi desainer tuh apa sih basicnya yang harus kita punya? Seenggaknya harus bisa ngedesain
seenggaknya tuh bisa punya ide desain yang mau kita buat itu seperti apa. Setelah bisa punya desain atau bisa mendesain, itu harus punya kemampuan untuk memahami dan menerjemahkan desain. Banyak yang udah ngegambar tapi nggak ngerti ini gimana ya. Oke. Dari cuttingnya, dari bahan yang mau dipakai, kan setiap desain tuh lebih bebas, suka hati seperti apapun. Apalagi Cakapers kan kadang ngeliat ada yang ngembang sana, ngembang sini, kayak cuman gelombang-gelombang. Pokoknya sebebas-bebasnya berekspresi, berkreativitas. Bener. dipersilahkan. Tapi dari efek kain yang mengembang, gelombangnya glowing flowly ala-ala gitu, itu sebenarnya harus diperhatikan, itu bahan apa yang bisa jadi seperti itu. Yang dapat memberikan efek seperti itu. Jadi pengenalan tekstil, desain, cara menjahit, cuttingan, itu sebenarnya basicnya cuman itu. Ketika udah bisa mewujudkan dalam sebuah baju, ya udah, kalau bisa men-show up-kan dengan orang-orang, udah resmi jadi fashion designer. Satu lagi nih, aduh nanggung ya sebenarnya, udah keburu di menit-menit akhir. Cuma karena Mbak Tutut bilangnya show, aku jadi kepikiran kayak mungkin jawab singkat aja. Mungkin gak sih kalau misalnya Medan akan menjadi salah satu referensi kota dalam hal fashion design? Contoh nanti kita bikin Medan Fashion Week gitu misalnya. Nah, kalau event itu setiap tahun ada, Kak. Jadi ada beberapa event kayak Medan Fashion Week, terus apalagi kayak setiap sekolah fashion itu ada kadang. Oh iya, tapi maksud aku tuh lebih kepada kalau yang untuk kiblat mungkin sejauh ini masih Jakarta. Belum Kak, tapi kemungkinan besar bisa jadi kalau sesama desainer di Medan bisa solid untuk menciptakan membangun itu dan fokus untuk berkarya dan menciptakan itu. Kita tunggu ya Mbak Tutut. Siap Kak, insyaallah. Cakapers, kita doain ya semoga Mbak Tutut dan juga teman-teman fashion designer dalam kelas apapun itu bisa bergabung dan juga bisa memajukan salah satu mungkin yang bisa kita banggakan juga ya adalah karya-karya anak bangsa, dan semoga nanti karya-karya Mbak Tutut kita bisa lihat di dalam kancah-kancah nasional dan juga internasional. Amin. Cakapers, kita sekian dulu gitu kalinya Gibah Jitu yuk kita gali. Nanti kita boleh ya langsung follow Instagramnya Mbak Tutut di @Mbak Tutut, kita akan tampilin di bawah sini. Sampai ketemu lagi Mbak Tutut, terima kasih, bye Cakapers. Thank you Kak. Sama-sama.